Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Filipi 1. Tuhan Yesus memberkati. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus dan tema dari kitab ini adalah sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Kota Filipi ini ada di Makedonia Timur yang letaknya 16 km dari pesisir laut Aegea. Dinamai menurut Raja Filipus II dari Makedon, ayah Alexander Agung. Pada masa Paulus, kota ini sebuah kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Dan gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas. Jemaat di Filipi ini begitu dekat dengan rasul-rasulnya, dan ada 2 kali Rasul Paulus mengunjungi jemaat ini. Di dalam ayat 1-11, salam dan ucapan syukur dan doa. Paulus mengucap syukur atas jemaat di Filipi karena persekutuan warga gereja ini di Filipi. Mereka berpegang teguh kepada iman mula-mula dan tetap setia bertumbuh di dalam iman tersebut. Dan mereka semangat terlibat di dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan jemaat di Filipi ini juga masih tetap dalam penginjilan dari gereja sejak itu berdiri sampai Paulus menulis suratnya ini kepada mereka. Inilah yang menjadi doa kita supaya saya dan gereja Tuhan ini memiliki hal-hal yang di atas. Jangan kita menilai bila gerejanya sudah besar berarti sudah sukses. Belum tentu. Gereja sukses jika setia menginjili dan bertumbuh dalam iman. Di dalam ayat 12-26, kesaksian Paulus dalam penjara. Di dalam penjara pun Rasul Paulus tetap bersaksi, tetap mewartakan Injil, dan Paulus di penjara bukan karena kesalahannya. Dan Paulus di penjara justru memberi semangat untuk berani bersaksi tentang Yesus. Di dalam penjara sekalipun Paulus dapat mewujudkan karya keselamatan Kristus. Inilah yang membuat Paulus bersukacita. Hidup atau mati dari Paulus mempermuliakan Kristus. Situasi yang berubah-ubah tidak mempengaruhi kesetiaannya dan kualitas kerohaniannya serta semangatnya di dalam pelayanannya.
Justru di tengah penderitaan adalah kesempatan untuk mengalami keindahan persekutuan Kristen lebih dalam dan membuat kita lebih berharap untuk berjumpa dengan Kristus. Di tengah-tengah kesulitan, tetap menyatakan Kristus dan memberi manfaat. Alangkah hebatnya pengaruh orang-orang yang berprinsip sama dalam kualitas pelayanan gereja Tuhan ini. Kiranya Roh Tuhan mengaruniakan kita prinsip hidup yang sama dengan Paulus. Kiranya Tuhan juga menyiapkan kita untuk menghadapi kondisi seburuk apapun, tetap kokoh dalam iman, hangat dalam kasih, teguh dalam pengharapan, berkobar dalam pelayanan. Amin. Karena itu, hendaklah hidup kita senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Tiada gentar akan musuh-musuh yang akan menyerang kita, dan siap menghadapi segala risiko yang ada. Amin. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.